Assalamualaikum, berikut video wawasan kebinekaan global topik 1 dunia yang berwarna. Dengan saya perkenalkan Elvina Sari Nasution, NIM X90230827782, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 Universitas 11 Maret. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya bagaimana kabarnya? Baik, Allah. Semangat ya hari ini ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semua ngerti ya? Kalau begitu, anak-anak sekalian, untuk materi hari ini kita coba kembangkan dulu materi kita tentang wawasan kebinekaan namanya ya. Jadi wawasan kebinekaan itu adalah kita memperluas wawasan kita untuk memahami arti dari keberagaman. Nah, itu dia ya. Jadi wawasan kebinekaan itu ada beberapa topik. Jadi yang mau kita bahas hari ini topik pertama aja, yaitu tentang apa yang depan? Kebinekaan. Tentang topik 1 kebinekaan global, yaitu dunia yang berwarna. Ya, dunia yang berwarna, itulah tema hari ini. Dan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajarannya adalah nanti anak-anak sekalian ya memahami bahwa kita itu adalah warga dunia yang beragam dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai tantangan. Iya kan? Kita beragam nggak kita? Beragam. Ya, contohnya apa yang beragam? Kayak kita berarti suku apa kita? Dari negara Asia kan kita kalau secara dunia kan? Iya. Ada juga kalau di benua Eropa ya. Ada kalau yang di Afrika. Afrika itu biasanya ciri-cirinya bagaimana? Hitam, kan? Kalau di Cina biasanya kayak mana? Putih, ya kayak gitu lah ya. Itulah yang dikatakan beragam itu, berbeda-beda ya. Oke, itu capaian pembelajaran hari ini, kita harus memahami itu. Terus, nah ini, Ibu ingin kasih ke kalian pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk memahami diri sendiri. Ini Ibu kasih pertanyaannya seperti ini. Apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Contohnya, warna kulitnya sama, bahasa sama, adatnya sama, semuanya sama. Ada nggak yang bisa jawab? Boleh tepuk tangan. Oke, boleh? Kebinekaan itu terasa nggak ada sama sekali datar aja, jadi nggak ada keberagaman ini. Oh gitu ya. Jadi karena sama semua terasa datar semua kan? Nggak ada yang menarik. Oke, bagus. Ada lagi selain itu? Iya, boleh. Terasa kabur karena tidak ada ciri khas masing-masing di setiap persona. Oh iya, betul ya. Jadi karena sama semuanya nggak bisa kita jadikan sebuah ciri khas, ya kan? Oke, bagus sekali jawabannya. Ada lagi selain itu? Oke, bagus ya. Siapa? Jadi Terasa bosan Bu karena itu aja yang dilihat sama didengar. oke, iya ya kan? Bosan nggak itu kalau itu aja yang kita lihat? Bosan. Iya, sama. Misalkan kita keriting, yang kita gabung kawannya keriting juga, ya. Nggak ada keberagaman. Artinya sama semuanya. Jadi bosan nampaknya kan? Itulah dia ya. Berarti kalau kalian merasa seperti itu, harusnya kalian juga menerima keberagaman itu kan? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi ini suatu peristiwa ini ya. Kenapa bisa terjadi keberagaman itu di dunia secara global? Jadi dalam istilahnya disebut dia ada kegiatan migrasi ternyata. Ya, migrasi itu ternyata sejak dahulu kala manusia sudah bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itu tujuan awalnya. Tapi karena berpindah-pindah, kita kan pasti harus adaptasi itu kan? Iya, karena kita harus adaptasi, bisa jadi kita juga harus berbaur dengan warga asli di sana. Ada interaksi, jadi muncul lagi keberagaman. Kita yang pendatang harus berinteraksi dengan warga lokal. Nah, gitu. Ya. Lanjut lagi, ya.
Jadi itu terjadi udah lama. Selama berabad-abad manusia sudah melakukan itu dari berbagai ras dan bangsa hingga bisa hidup berdampingan dengan damai. Ya, contohnya kayak kita Indonesia aja, ya. Kalian tahu tidak kalau di Indonesia itu penduduk asli pertama itu dari mana? Bisa tebak boleh dari mana? Melayu kah? Yakin Melayu? India. Oke, ada lagi? Arab. Jadi ternyata ya penduduk asli pertama yang menempati Indonesia itu, ini pasti shock kalian ini ya. Itu ternyata adalah orang Papua. Iya, ternyata orang Papua yang hitam, yang keriting itu ternyata yang pertama menduduki Indonesia gitu ya. Itu dia, ya dari abad tahun lalu ya, dari pahami itu ya. Oke, supaya lebih memahami tentang keberagaman ini, Ibu ingin buat suatu aktivitas ya, permainan, game ke kalian. Jadi Ibu akan bagi kalian itu ada berapa jumlah seluruhnya? 28. Jadi kita bagi dalam bentuk 4 kelompok. Satu kelompok itu harus ganjil 7 orang ya. Satu kelompok harus 7 orang. Boleh berbaris aja, boleh dan lebih teratur. Silahkan anak bentuk kelompoknya, biar nanti kita kasih aturannya bagaimana. Silakan bentuk dulu. Ya ini ya. Oke, silakan ya. Enam meja boleh dikasih. Ya. 4 atau 6 juga boleh lah ya. 4 atau 6 meja digabung. Lalu bentuknya melipat. Kanan kelompok 1, kelompok 2 ada oke? Silakan untuk melihat. Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 2 sudah, 3 sudah, 4 iya. Oke ya, jadi ada 4 kelompok sudah kita bagi. Satu kelompok itu terdiri dari berapa orang? 7 orang. Jadi kegiatannya adalah ya, fasilitator itu adalah ibu ya. Ibu akan kasih pertanyaan ke kalian ya. Pertanyaannya ini gampang. Pertanyaan ini tentang selera aja nih. Jadi ada satu pertanyaan, jawabannya hanya 2. Boleh pilih A dan boleh pilih B. Boleh satu kelompok berbeda. Jadi ibu kan sebagai fasilitator ya, ibu akan kasih satu pertanyaan yang jawabannya boleh pilih nanti antara A atau B. Jadi pilihan jawabannya hanya 2 ya. Satu kelompok boleh beda-beda jawabannya, terserah. Ini pokoknya ikuti yang hati nurani aja ya. Lalu nanti setelah ada dapat nanti jawabannya, simpan dulu dalam hati, jangan dulu bilang. Pas ibu bilang, yang ini baru tunjuk tangan. Ya kan? Jangan dulu bilang-bilang, simpan aja dulu, setelah ibu kasih apa-apa baru tunjuk tangan. Lalu nanti kan setelah itu akan dapat itu kita melihat berapa orang yang jawabannya paling banyak atau mayoritas, dan berapa orang yang jawabannya sedikit atau minoritas. Jadi nanti kelompok mayoritas akan buat kasih cap ini. Ya, apa ini? Biar makin cantiknya sebenarnya. Dikasih cap untuk yang jawabannya minoritas. Nah, itu permainannya. Paham? Paham. Oke ya, kalau paham begitu, coba kita mulai. Pertanyaan yang pertama, ditahan dulu jawabannya ya. Oke, ini pertanyaan yang pertama ya. Kalian tim tidur yang mana? Apakah A lampu menyala ataukah B lampu mati? Coba diam dulu semuanya, ibu kasih aba-aba. Yang jawab bilang lampu menyala boleh tunjuk tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, oke. Udah kenal orang-orangnya kan? Yang jawab lampu mati. Siapa yang harus lampu mati boleh tunjuk? Jadi udah dapat kita apa? Ini mana kelompok mayoritas, mana minoritas? Jadi masing-masing kelompoknya di situ kamu lihat siapa tadi yang menjawab lampu nyala
dua garis ya. Kelompok satu boleh ambil. Kasih jadinya tadi ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Kasih cap. Ininya biar makin cantik ya, kasih. Kasih materi biar kelompok lain lagi. Iya. Kelompok berapa lagi tadi? Kami nggak ada. Sini nggak ada, kelompok itu ada tadi ya, ini ya. Kasih cap. Cantik. Oke ya, cantik lagi ya. Oke. Kelompok itu ada si Winnie ya. Oke, berarti mungkin tahu dalam gimana kan? Oke ya, nggak apa-apa. Kasih cap. Ya, oke. Kelompok ini jadi ada berapa tadi? Iya, boleh kasih cap. Siapa yang mau pilih nyampur? Nyala tadi, kasih, ayo. Siap. Oke ya. Oke, makin cantik ya, mantap ya. Kita lanjut, boleh sambil dicap itu ya, lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Yang kedua adalah sebenarnya kalau makan bubur itu harus diaduk dulu atau nggak perlu diaduk atau nggak diaduk? Makan dulu jawabannya. Jawabannya sesuai pilihan ya. Yang mau jawab yang atau buburnya harus diaduk dulu boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
11, 12, 13, 14 orang. Berarti imbang antara kubu diaduk sama tidak ya. Selamat ya, selamat. Oke. Pertanyaan yang ketiga, siapa ini? Selera yang dangdut atau seleranya si pop? Tahan dulu ya. Yang seleranya dangdut ini sering TikTok ini, yang suka-suka TikTok ini kan? Yang seleranya dangdut boleh? Yang TikTok sebenarnya pakai TikTok dia dangdut kan? Gak ada. Yang seleranya pop? Jadi semua ya. Mungkin karena Gen Z, ya Gen Z betul enggak? Iya. Gen Z juga yang pop ya. Oke, kalau begitu nak, itu permainannya. Sudah ada berapa orang ini mengerjakan? Oke, nggak apa-apa. Kita ambil refleksi ya dari permainan tadi. Ada ini 3 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apakah ada yang merasa khawatir untuk pindah pilihan yang berbeda? Karena tadi ada pilihan 2. Coba siapa yang mau kasih pendapat? Oke, boleh, Fatia. Menurut Ibu, kita itu nggak usah perlu khawatir kalau pilihan kita berbeda, karena kalau pilihan kita berbeda itu membuat kita bisa menantang diri kita untuk semakin berkembang. Kalau misalnya kita takut untuk berbeda, bakal di situ stuck di situ aja, kita nggak bisa berkembang. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Oke. Iya, bagus sekali jawabannya. Tapi kan pribadi orang berbeda-beda ya. Ada nggak lagi yang merasa dia misalkan takut dia? Iya Bu, aku takut. Nah, oke, ada siapa? Boleh, Enjel. Takut Bu, pilihannya berbeda karena takut Bu didiskriminasi Bu nanti. Karena pilihannya berbeda jadi kayak kenapa itu kayak kan harusnya yang ini gitu, jadi kena diskriminasi Bu, baru bisa berujung dengan dibully Bu. Oh iya, betul ya kan. Kadang takut juga kita kan. Ya tidak personal kan. Iya, bagus sekali ya. Lanjut untuk yang 2. Apakah menurutmu ada diskriminasi dalam permainan tadi? Sebutkan yang mana itu tutup diskriminasinya. Ada yang bisa jawab? Oke, boleh Rana. Kalau menurut Ana, Ibu, ada diskriminasi pada permainan tadi karena kan Ibu ditandai antara kelompok mayoritas sama minoritas, Ibu dibedakan. Iya. Itu Ibu bentuk diskriminasi. Iya ya, dicap kan. Artinya itu harusnya selera kita nya nggak apa-apa lah ya kan. Tapi
tapi karena ada dicap tadi, itu adalah salah satu bentuk dari diskriminasi. Iya, betul sekali ya. Oke, yang ketiga, ya, udah bagus tadi. Yang ketiga, bagaimanakah peraturan permainan tadi diubah harusnya agar setiap orang merasa merdeka dengan pilihannya tanpa ada rasa takut. Coba ada nggak? Oh iya betul, Atia, silakan. Menurut Bu tidak perlu dicap seperti ini agar orang yang menyampaikan pendapatnya itu nggak merasa didiskriminasi, terus nggak ada rasa takutnya untuk mengungkapkan pendapatnya, Bu. Iya betul lah ya. Betul, tidak perlu ada pembeda dengan mengasih capkan. Nah itu harusnya permainan itu tidak seperti itu ya. Iya. Oke, seru-seruan aja kan? Iya, Ibu. Oke, kalau begitu nah, kita lanjut lagi. Ternyata ya, hal-hal seperti itu kan tadi baru permainan. Iya. Pada faktanya kondisi seperti itu sudah terjadi sebenarnya di dunia secara global. Banyak berita yang kita lihat di televisi kan? Iya. Seperti contohnya di negara apa yang kamu lihat ini? Iya. Paling banyak itu. Dunia itu sedang tidak baik-baik saja, apalagi di sana. Di sana itu mayoritas agamanya apa? Hindu. Tapi ada juga Islam kan? Ada. Iya, terhadap Islam yang minoritas bagaimana perlakuan orang itu? Agak keras kadang kan? Iya, mau kadang dia main fisik. Nah, seperti itu. Itu harusnya dihindari. Karena pada hakikatnya itu ya, tidak boleh kita merasa terganggu dengan ada orang yang berbeda dengan kita. Malah itu harusnya dijadikan sebagai hikmah. Mungkin kan dengan itu kan bisa kita melihat dunia yang lain kan, keberagaman gitu ya. Tapi itu terjadi di salah satu negara ini ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada grafik ini Ibu tadikan ini. Grafik ini adalah tentang yang menunjukkan insiden ekstremisme di dunia. Ya, dari tahun ke tahun kamu lihat makin meningkat atau bagaimana? Meningkat. Jadi PR kita bersama ini harusnya ya. Kenapa bisa ekstrim itu, sifat ekstrim itu semakin meningkat? Harusnya rasa menerima tentang keberagaman itu harus bisa diterima ya. Gak apa-apa orang berbeda dengan kita, asal tidak mengganggu kan? Iya, itu harusnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa lagi? Ada laporan WHO yang menunjukkan bahwa perempuan di seluruh dunia rentan jadi korban kekerasan. Betul nggak itu? Betul. Perempuan ya, banyak yang mau kita jaga kan? Nah, kita cantik kali pun salah ya, jelek kali pun salah ya. Jadi harusnya sedang-sedang aja ya, nggak usah terlalu mencolok. Tapi sebenarnya bukan salah di kitanya kan, tapi salah siapa yang melihat, melakukannya kan, harusnya menerima ya. Itu ada ya, itu betul-betul terjadi. Pandai-pandai jaga diri. Ya. Ini ada video nak. Ini adalah yang menunjukkan bahwa kita itu bisa jadi, kita kan Indonesia kan, entahnya ada darah Arab atau darah Korea misalkan ya, kita boleh lihat video ini dulu ya. Nah, perhatikan videonya. Ternyata presentasi dari Timur Tengah itu hanya 3,4%. Bahkan di Asia Timur atau Tiongkok itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini signifikan buat mereka. Ada -19% dari dana saya itu kayak etnis Mesoamerikan sama dari Melayu gitu ya. Jadi kayaknya ternyata ada Vietnam itu juga itu Indonesia, Filipina sama Malai. Lalu 33% Thai and Cambodia. Lalu 1,8 itu Mesoamerican
Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina dan lain-lain itu. Gitu dia ya. Kalau kita melakukan tes DNA, bisa jadi ternyata bukan gen Indonesia aja yang kita punya, ya kan? Karena kita tahu nggak 4 generasi sebelumnya orang apa pakai gen kita, nggak tahu kan? Bisa jadi gen orang itu kembali ke kita, ya. Masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Ya, Cuma yang gitu itu ya. karena setelah tahu mungkin jadi kayak mungkin untuk orang-orang Bali yang kalau sering baca berita atau dengan soal rasis atau apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis lain di dalam DNA. Jadi nggak boleh rasis kan? Tanya ada ras apa bukan antara ras Amerika gitu ya, nggak tahu ya. Boleh melakukan tes DNA. Karena dunia itu ya. Oke, itu dia nak. Ini lagi kita 2 orang sahabat ini seru ya. Di sekolahnya Menyebabkan perbedaan berprestasi. Bedanya, Ijo lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijo lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama, dari sana Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijal cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijal tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijal nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. 2 orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi 2 pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISJET, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini gak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijol sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijol. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Gitu ya. Dipahami itu maknanya ya. Jadi kita harus berwawasan luas kan? Jangan hanya terlena dengan comfort zone ya. Boleh ambil di luar dari comfort zone supaya lebih menantang kehidupan. Kalau mau sukses kan, itu dia. Nah itulah nak, kunci sukses itu di abad sekarang itu ada 4 C. Pertama apa? Creativity, communication, critical thinking, berpikir kritis, sama collaboration. Mau berkolaborasi, mau berkelompok untuk bekerja sama. Ya. Artinya kan tiap-tiap orang punya kemampuan sendiri. Jadi kita padukanlah semua keahlian itu untuk menciptakan sesuatu. Itu adalah kolaborasi. Ya, itu dia. Oke, sudah paham tentang konsepnya tadi yang 4C untuk sukses di dunia abad sekarang ini.
Ini Ibu kasih 2 pertanyaan ini, boleh ini nanti jadikan tugas untuk pertemuan berikutnya nih ya. Jadi boleh kamu pilih opsi 1 atau opsi 2 terserah. Opsi 1 ada 3 pertanyaan. Pertama, apakah dia penduduk asli negara tersebut? Nah, dari yang tadi itu ya. Lalu bagaimana dia melihat data? Lalu bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya dan agama hidup di negaranya? Ini dijawab di pertemuan berikutnya ya. Oke, pertanyaan yang kedua, identifikasi barang atau aksesoris apa saja yang ada di badan kita, lalu gunakan untuk bekerja dan aktivitas seperti ponsel, kendaraan, laptop, apakah semua itu produk dalam negeri atau tidak? Identifikasi ya. Ataukah ada kebinekaan global dalam aksesoris yang kita gunakan? Nah, itu pertama berikutnya. Paham? Kalau sudah paham dan sudah tahu makna dari keberagaman, artinya kita harus menerima keberagaman itu. Jangan kita buat itu jadi pembeda, karena akan muncul dia diskriminasi ya. Habis diskriminasi muncullah pembulian ya kan, nggak boleh ya. Kita harus menerima keberagaman yang ada. Oke, kalau begitu nah, karena sudah paham semua, Ibu rasa ini ya permainan tadi pun udah seru. Ibu rasa Ibu tutuplah pembelajaran hari ini ya. Nah, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda ya. Sekianlah dari Ibu sudahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.